Salam, perkenalkan nama saya Jaya Ayuningsi Kaleuli, NIM 20 100 170. Saya akan menjawab soal UTS dengan pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapat Anda tentang Theory of Underdevelopment? Berikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju. Menurut saya, teori of underdevelopment ini mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang tidak akan dapat sepenuhnya mengikuti pembangunan negara-negara barat, namun memaksakan diri mencapai kemajuan dengan melakukan modernisasi dan internalisasi, sehingga mengakibatkan ketergantungan serta keterbelakangan negara-negara berkembang. Perbedaan antara negara maju dan berkembang atau Indonesia yaitu berdasarkan standar kesejahteraan produktivitas dalam melanjutkan pekerjaan serta tingkat pertumbuhan penduduknya. Dalam aspek kesejahteraan, negara maju lebih tinggi dan negara berkembang lebih rendah. Aspek produktivitas dalam melakukan pekerjaan, negara maju lebih unggul dan etos kerjanya yang lebih tinggi karena mereka memiliki motivasi dan tingkat pendidikan yang tinggi serta fasilitas yang mendukung. Sedangkan negara berkembang akan cenderung lebih rendah dikarenakan penduduknya lebih kurang mendapatkan fasilitas. Perbedaan ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk. Negara berkembang tergolong tinggi sedangkan negara maju rendah. Soal nomor 2. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat di dunia dan itu menjadi tantangan bagi negara kita. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut? Berikan minimal 5 contoh kasus baik di pemerintah pusat maupun di NTT. Penduduk satu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Penduduk di Indonesia mencapai 273 jiwa, menjadikan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Ini mengakibatkan Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dan kesehatan. Soal nomor 3, jelaskan minimal 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Adapun masalah-masalah tersebut, yang pertama, masalah kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan ekonomi sehingga seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Yang kedua, rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Masalah yang kedua yaitu masalah keterbelakangan. Ada beberapa masalah yang termasuk. Yang pertama itu rendahnya tingkat pendapat dan pemerataan. Yang kedua, rendahnya pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kurangnya fasilitas umum. Yang keempat, rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat. Yang kelima, rendahnya tingkat keterampilan. Yang keenam, rendahnya tingkat pendidikan moral. Dan yang terakhir itu kurangnya modal. Yang ketiga, masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Pengangguran adalah di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa mendapatkan.
Masalah pengangguran erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Hal ini karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Jadi, masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penting dalam pembangunan negara. Adapun kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomi, yaitu yang pertama, menyediakan lowongan pekerjaan, yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, yang ketiga, memperbaiki pendapatan. Masalah yang keempat yaitu masalah kurangnya modal. Adalah ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal biasanya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Masalah yang terakhir yaitu masalah inflasi. Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi 2 digit dan berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi tinggi dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan memperburuk distribusi pendapatan. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan di NTT? Sebutkan, berikan contoh dan alasan. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan pekerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Adapun faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu yang pertama, adanya kesempatan kerja yang tersedia. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Yang ketiga, usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Keempat, besarnya permintaan total masyarakat. Yang kelima, jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang keenam, ekspor dan impor. Yang ketujuh, kerjasama dengan negara lain untuk kesempatan kerja di luar negeri. Sekian dan terima kasih.